Halo, nama saya Fajar Setiawan, CEO and founder dari Bintang Agency. Bintang Agency itu sebuah bahasa awamnya dari orang Indonesia itu agency lah atau manajemen gitu. Tapi itu kalau bahasa internasionalnya sebuah MCN, multi channel network. Bintang Agency pertama berdiri itu saya dirikan tahun 2019. Itu di Bekasi, dari rumah saya sendiri, dari yang iseng-iseng gitu. Dari 2019 saya bikin itu iseng, akhirnya coba berjalan setahun di Bekasi. Lalu saya pikir, tahun di Bekasi begini-gini aja lah, membosankan. Akhirnya saya tahun 2020, awal-awal COVID itu, saya putuskan untuk pindah di Bandung. Nah, di Bandung itu ketika waktu pindah awal di Bandung itu saya kos-kosan, sepetak. Dulu kosannya tuh bener-bener gang kecil. Itu kalau misalkan kita masuk pakai motor, terus di depannya ada motor, itu salah satu harus ada yang mundur. Awal karyawan itu pertama belum ada karyawan, hanya sebatas kayak kerjasama. Ada yang misalkan mau jadi sub agency-nya Bintang Agency gitu. Terus ya sudahlah, karena saya butuh host dulu banyak gitu kan, karena ada yang mau nge-sub, ya sudah nge-manage pertama 10 kreator. Saya invite itu dari invite temen atau host dulu waktu masih zaman jadi agency live, 10 orang kesini siapapun yang mau udah saya invite gitu, saya panggil gabung ke Bintang Agency, karena kan awalnya nggak tahu tuh bisnis ini seperti apa, TikTok Shop itu. Kebangkitannya yang kalau saya lihat pertama ya, kalau misalkan kita sebagai manusia pasti dari sisi keuangan sudah tidak nunggu-nunggu lagi uang itu akan kapan masuk gitu. Kita sudah yang benar-benar ngerasain, uang sekarang tuh masih ada. Jadi uang berikutnya masuk kita nggak nunggu lah. Itu basic manusia pasti seperti itu kan. Yang sudah tidak nunggu lagi uang itu akan masuk. Nah, ditambah lagi kebangkitannya adalah Bintang Agency ketika saya mulai pindah rumah, sewa rumah itu, konten kreator tuh sudah banyak banget yang ikut daftar, ikut gabung ke Bintang Agency. Dulu tuh ada 1000-an awalnya. Cuman kan waktu itu kan sistemnya masih online kan. Saya masih ngerjain sendiri, semua sistemnya masih online, semua dilakukan lewat grup WhatsApp, lewat Zoom meeting, hanya sebatas itu. Semua dilakukan secara online, dari grup WhatsApp-nya, dari meetingnya, ngasih arahannya itu semua lewat online. Tidak ada yang ketemu secara langsung. 10 orang pertama yang masih bertahan itu namanya Vini V9. Nah, itu dari awal sampai detik ini dia masih gabung ke kita, dan sekarang malah sudah bukan seperti kreator sama agency, udah yang benar-benar kayak adik sama kakak. Sama staff juga udah akrabnya luar biasa. Nah, kalau ditanya apakah berjalan ke bawah dulu, alhamdulillahnya enggak. Yang saya rasakan waktu saya mulai sewa rumah itu, saya ngerasakan omsetnya tuh sudah makin naik. Pendapatan juga yang tadinya misalkan 2 digit ya sudah jadi 3 digit. Nah, terus saya berpikiran, saya yang melakukan secara online kayak gini aja, hasilnya sudah seperti ini. Bagaimana kalau misalkan saya melakukan ini secara lebih besar lagi? Akhirnya waktu itu saya ngambil keputusan untuk hire tim. Nah, seiring berjalannya waktu, dari saya pindah rumah itu saya hire tim dari mulai 1, 2 orang, 3 orang, sampai sudah hampir waktu itu ada belasan lah. Ada belasan, terus saya pikirkan, wah ini nggak bisa nih kalau online terus nih, keterbatasan untuk komunikasinya. Terus saya waktu itu undang mereka, staff-staff saya yang secara WFH itu, kalian mau nggak pindah ke Bandung? Nah, negosiasi gaji lah. Dari negosiasi gaji itu sudah oke semua, akhirnya saya ngerubah yang tadinya data pribadi berubah menjadi PT. Kalau dibilang pindah ke sini perjuangan seperti apa, jelas dulu tuh yang jelas kurang tidur. 1, kurang tidur, 2, tidak ada waktu untuk keluar. Terus taruhannya itu ya itu masa depan keluarga ya. Perjuangan tuh yang benar-benar saya ngeluangin waktu semua buat kerja. Kalau tidak ada hasilnya ya kasihan keluarga saya kan, terutama anak saya yang kurang kasih sayang dari saya gitu. Tapi alhamdulillahnya hasil dari kerja keras ini semua waktu itu kalau ditanya berjalan dengan baik, tidak, ya tidak, secara garis besar tidak semuanya berjalan dengan baik, ada naik turunnya. Tapi alhamdulillahnya saya berhasil merubah strategi di saat yang tepat untuk
ngembangin ini semua sampai di titik ini. Karena pandangan untuk klien ya. Karena di China waktu itu tahun 2023 saya ke China, nama Bintang Agency itu di sana sudah terkenal sebagai salah satu top MCN. Nah, tahun 2023 kan kita dinobatkan sebagai top 1 MCN dari TikTok Shop. Tahun 2022 kita dinobatkan sebagai top fashion MCN gitu. Nah, sampai di China mereka sudah tahu kabar itu. Nah, saya berpikiran waktu itu ke sana, gila, top 40-nya aja kantornya sedemikian rupa ya. Nah, waktu itu saya mendapat predikat sebagai top 1 MCN di Indonesia, kok kantor saya seperti ini? Akhirnya saya memberanikan diri dengan segala spekulasi, dengan segala resiko untuk beli kantor ini, dan mendesain ini benar-benar kantor yang terlihat sebagai kantornya top MCN. Nah, kalau misalkan dari depan itu ya jelas ya, karena kita di lantai 17 di Jalan Asia Afrika Edge Quarter Tower itu di lantai 17, pintu masuk kita itu pasti sudah lift dulu ya. Lift dulu kita masuk itu sudah ada ruangan untuk resepsionis. Biasanya tamu-tamu yang sudah terjadwal di kita itu akan diterima di resepsionis dulu. Nah, sambil diinformasikan ke resepsionis hubungin tim yang terkait. Sambil menunggu biasanya kita akan ajak tamu-tamu kita itu ke ruang lounge. Lounge itu, nah tamu-tamu itu kita kasih fasilitas kayak misalkan kopi, mau ngopi silakan, mau minum apa juga silakan. Nah, dari ruang resepsionis kita akan bergeser ke ruangan biasanya brand-brand yang sudah berkolaborasi atau yang sering berkolaborasi dengan kita. Di sebelahnya itu ada plakat-plakat penghargaan yang sudah kita dapatkan selama ini. Nah, kalau misalkan menurut data yang saya tahu, sepenglihatan saya, Bintang Agency itu satu-satunya MCN yang paling banyak dapat penghargaan, plakat penghargaan itu. Terus di sebelah plakat penghargaan itu ada foto-foto top kreator kita. Biasanya itu per bulan kita akan update. Nah, sebagai apresiasi kita untuk top kreator kita, per bulannya kita memberikan mereka sebuah apresiasi ya, foto-foto mereka kita pajang di page kantor kita. Gunanya untuk apa? Untuk membantu menjual nama mereka. Karena banyak kan klien-klien kita yang datang ke kantor, mereka nanya top kreatornya siapa, ini berapa, itu kita sudah pampang. Biasanya jadi daya jual tersendiri. Brand-brand itu adalah brand-brand yang sudah berkolaborasi, sering berkolaborasi, dan masih berkolaborasi. Artinya yang sering banget berkolaborasi atau komunikasi dengan kita itu biasanya kita akan pajang di kantor kita. Background saya, pernah kan sering ke mall ya. Ke mall tuh kalau kita lewat toko handphone selalu dipanggil yang, boleh mas cari handphone apa second barunya? Nah, itu awalnya saya. Saya dulu ikut bisnis keluarga. Adanya mama saya, om saya yang paling kecil itu, dia dulu buka usaha counter handphone di Kalideres, Puri Agung dulu, di Rawabuaya Puri Agung. Nah, dulu saya tahun 2010 sampai tahun 2012 tuh ikut om saya nawarin handphone, jual-jual handphone. Dulu masih handphone Nexian, dulu Asia Huawei. Nah, itu dulu saya di situ. Nah, terus berpikiran saya kayaknya nggak bisa deh, harus terus-terusan berkembang di bawah ketiak keluarga. Gimana pun ceritanya, sehebat apapun saya tetap sebagai anak kecil di keluarga saya. Nah, waktu itu 2 tahun ikut keluarga. Saya dulu berpikiran, oh kayaknya nggak bisa nih ngikut di bawah ketiak keluarga terus gitu. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk keluar dari usaha keluarga, lalu ikut orang. Ikut orang juga tetap jadi sales handphone. Yang dulunya sales handphone itu di dalam toko, menawarkan boleh cari apa second barunya. Sekarang saya jadi sales ke luar kota. Bermodalkan motor Mio butut, dengan gaji dulu 1.600.000, harus bayar kosan itu dulu kalau nggak salah 600.000. Terus 1 juta itu gimana caranya saya cukup untuk sebulan buat bayar bensin dari Rawabuaya ke Merak, ke Kerawang, ke Tuparef Kerawang, kemana itu harus cukup tuh sehari. Saya alokasikan 30.000 bensin sama makan. Nah, dulu tuh saya kurus banget, karena memang gaji seharinya kan cuma 30.000. Saya harus beli bensin kurang lebih 15.000, sisa 15.000 makannya cuma sore sama malam. Makan 10.000, gimana caranya bisa cukup 2 kali, sisa 5.000 buat beli minum sama beli rokok sebatang. Makanya dulu kalau saya ngerokok tuh
2 isep, 3 isep, matiin, simpen. Dulu saya inget banget beberapa tahun ngelakuin hal itu. Nah, cuma saya dulu nggak ngincer gaji. Kalau dulu saya ngarepin gaji, saya nggak mau kerja seperti itu. Yang saya incar dulu adalah ilmunya. Gimana sih berjualan barang, bagaimana sih nawarin orang, bagaimana sih sampai orang itu mau, gitu. Bagaimana caranya maintain orang itu tetap setia sama kita, jadi langganan kita. Setelah beberapa bulan saya yang jalanin jadi sales luar kota, yang sales luar yang harus motor-motoran, akhirnya saya sudah mulai merasakan impact-nya, impact positifnya dari kerja keras saya berikutnya jualannya lewat dari handphone di toko. Tinggal dulu zamannya BlackBerry lah, dulu zamannya BBM, saya cukup BBM ini itu. Nah, sudah sampai di titik itu akhirnya saya sudah mulai tahu nih, oh channelnya seperti ini, tempat buangnya seperti ini, tempat ambilnya dari mana, terus cara jualannya seperti apa. Singkat cerita, saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri dari bos saya dulu. Bos mengundurkan diri, saya langsung buka usaha sendiri, main perdana nomor cantik. Dari perdana nomor cantik itu juga dulu saya tidak ada yang ngajarin harus seperti ini seperti itu. Dulu zamannya broadcast pin BB ini itu, terus ada nomor cantik ini, saya invite BBM-nya masuk ke grupnya mereka, saya pelajari, oh ternyata jualan seperti ini, cara ngambilnya seperti ini, ngejualnya ke sini gitu. Dari mulai sana akhirnya mulai tuh belanja nomor cantik pelan-pelan mulai kenal orang-orangnya, komunitasnya ini itu saya jalani nomor perdana cantik itu bisnisnya kurang lebih 5 tahun. Nah, ketika dulu ada aplikasi Gojek mulai masuk, Grab mulai masuk, terus M-Banking sudah ada isi pulsanya, sudah bisa beli kuota sendiri gitu kan, akhirnya saya berpikir, oh bisnis ini nggak lama lagi nih. Dunia konter ini sudah tidak lama lagi, akhirnya saya memutuskan untuk cari usaha yang lain. Nah, ketika waktu jalanin bisnis perdana itu memang saya sudah main aplikasi. Dulu namanya Bigo Live gitu. Saya sudah main Bigo Live gitu, nonton live temen. Terus suatu ketika momennya adalah saya mau tidur siang. Mau tidur siang itu saya tidak sengaja di Instagram, kebetulan di Instagram itu ada iklan gitulah, iklan pencarian agency live. Dulu nama aplikasinya Likee Live. Nah, saya daftar di sana, saya ingat banget kalimatnya itu, saya bilang gini, kalau ini rezeki gua akan diterima. Tapi kalau ini bukan rezeki gua, ya sudahlah, cari bisnisan yang lain. Selang 2 minggu saya dihubungin untuk jadi agensi di Likee Live. Alhamdulillah masuk dengan awal 5 host. Tahun 2019 tuh awal 5 host. Yang berjalannya waktu nyari host, bekerja sama teman, sharing gitu kan, pembayaran sharing semuanya. Akhirnya tahun 2021 akhir saya dihubungin sama pihak TikTok dihubungin kalau misalkan dia tadinya adalah staff yang bekerja di salah satu platform live yang pernah saya ada di sana gitu. Dia pindah ke TikTok, lalu masih ingat saya, masih ada kontak saya dihubungin untuk gabung ke TikTok Shop waktu itu. Nah, tahun 2021 akhir TikTok tuh masih yang sepi banget, seller belum ada, konten kreatornya juga nggak tahu itu apa gitu. Akhirnya saya di-invite. Sekali lagi yang tadi saya pernah cerita di awal, saya kalau jalanin sesuatu itu nggak ngelihat berapa uangnya atau ada uangnya atau tidak, tapi saya mau ngelihat peluang ini seperti apa. Makanya saya selalu mengajarkan orang-orang sekitar saya, kalau ada orang yang ajak sesuatu, jangan membentengin diri. Ambil sisi positifnya, kita lihat bisnisnya seperti apa. Apalagi di bidang jasa seperti saya tidak perlu mengeluarkan modal. Harus mengeluarkan uang sekian juta atau gimana untuk jalanin bisnis, enggak. Dulu jalanin agensi itu saya benar-benar free, nol, nggak ada ngeluarin modal uang sama sekali. Jadi saya nggak ada salahnya untuk coba. Kalau rugi ya itu pembelajaran gitu. Nggak ada yang namanya orang nggak ada yang nggak rugi lah di dunia ini jalan-jalan bisnis. Buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin melihat konten ini, percaya sama saya, di dunia ini yang tidak ada yang tidak mungkin. Bisa jadi
teman-teman ngeliat konten ini bisa mendapatkan inspirasi. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang masih bingung, masih mencari jati diri, saran gue dari seorang yang benar-benar merintis dari nol, dari semuanya dari sendiri sampai di titik ini, cuma satu, jangan pernah tertutup diri untuk belajar sama orang lain. Yang kedua, jangan selalu melulu melihat sesuatu itu hanya dari pundi-pundi rupiahnya. Gue dapat berapa? Oh, ini kurang, ini enggak. Tapi kalian cari ilmunya di dalam orang yang ngajak kerja kalian. Saran juga, kalau mau cari uang yang benar-benar tidak terikat waktu, ya kalian bisa melakukan freelance. Freelance-nya dengan cara apa? Kalian bisa search di Google. Sekarang zaman digital luar biasa. Kalian punya handphone, smartphone itu bisa digunakan. Search-lah aplikasi-aplikasi atau web-web yang bisa menghasilkan uang. Itu zaman sekarang sudah banyak banget. Jadi tidak perlu lagi ada alasan kalau misalkan sekarang ekonomi lagi sulit, cari kerja sulit. Cari kerja memang sulit, tapi teman-teman bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar teman-teman ketika teman-teman bisa menjadi orang yang benar-benar berguna nantinya. Cuman satu saran saya dulu pernah dapat patah dari mantan bos saya yang mungkin cukup krusial atau kontroversi lah menurut saya. Tapi dari pepatah itu saya pegang sampai di titik ini sekarang. Pepatahnya itu dulu mantan bos saya bilang, tua kaya itu biasa, muda kaya itu luar biasa. Tapi kalau sudah tua nggak kaya-kaya, mudanya ngapain aja. Nah, mumpung teman-teman semua di sini lagi masih muda, lakukan yang terbaik. Lebih baik kehilangan masa muda teman-teman untuk ninggalin nongkrong, hal-hal yang nggak penting, daripada teman-teman harus kehilangan masa tua teman-teman ketika teman-teman tua harus masih mencari pekerjaan. Yang seharusnya teman-teman kalian di luar sana sudah bisa menikmati masa tua, tapi teman-teman malah mencari pekerjaan di masa tuanya. Lebih baik habiskan waktu muda sekarang untuk mati-matian cari uang, buka lapangan pekerjaan untuk masa depan yang lebih baik. Thank you.